Kita berjuang sesuai ruang, waktu, kapasitas, konteks hidup kita masing-masing. Oke, kita lihat lagi. Ini ada idiom yang sangat terkenal dari Pak Cokro. Jangan salah, beliau Muslim yang sangat kuat memperjuangkan Islam tanpa harus mengkonsepkan secara formal dalam bentuk khilafah. Ya, sangat kelihatan. Bahkan menurut beberapa kalangan, Pak Cokro ini pikiran-pikirannya yang nanti dikenal sebagai sosialisme Islam itu agak cenderung pan-islamis. Pan-islamis itu kalau memungkinkan orang Islam seluruh dunia bersatulah. Dari situ akan wujud Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya, ada kecenderungan ke sana. Prinsipnya Pak Cokro apa? Hidup kita ini harusnya semurni-murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepinter-pinter siasat. Itu kelihatannya simpel, tapi luar biasa. Semurni-murninya tauhid ini artinya apa? Kita harus sadar, selalu sadar bahwa kita ini orang yang beriman, beragama. Kita harus mampu menghadirkan Allah di setiap titik kehidupan kita. Tauhid kita harus murni. Tidak boleh ada yang ditakuti dan tidak boleh ada yang didewakan selain Allah. Dituhankan selain Allah. Itu namanya tauhid. Semakin tidak ada yang menandingi Allah, semakin murni tauhid kita. Orang yang tauhidnya murni itu tidak punya rasa takut. Maka semurni-murninya tauhid berarti apa? Jadilah orang tangguh yang tidak takut apapun selain Allah. Yang kedua, menepati amanah. Jadi oleh Allah kita di muka bumi ini dikasih tugas, itulah tugas sebagai khalifah. Jadi di antara implikasi tauhid itu apa? Kita jalankan amanah kita. Wong kita ada di dunia ini kan ndak iseng. Ya kan? Allah kan ndak percobaan bikin. Jangan-jangan coba bikin manusia kayak gini. Lahirnya gini. Saya coba kalau kayak ini kan ndak. Kalau dalam teologi Islam manusia itu alam semesta termasuk manusia sifatnya teleologis, ada tujuannya. Kalau di Quran disebut afahasitum annama khalaqnakum abasa, katanya Allah, apa mbok anggap aku menciptakan kalian itu hanya untuk iseng saja? Kan enggak. Ada tujuannya. Antara lain apa? Khilafah. Khilafah tidak dalam definisi yang sekarang sedang rame loh ya. Setiap orang itu punya peran kekhalifahan sendiri-sendiri. Kamu sebagai mahasiswa punya tanggung jawab kekhilafahan dalam ranahmu sebagai seorang mahasiswa. Dosen juga begitu. Kamu di rumah sebagai seorang anak punya tanggung jawab kekhilafahan sebagai anak. Sadari posisimu, sadari tugas-tugasmu sebagai seorang anak. Itu amanah kekhilafahan. Jangan salah identifikasi. Jangan keliru. Kalau mahasiswa ya jangan gaya kayak dosen. Kalau bukan hakim ya jangan sok menghakimi. Kalau bukan jaksa nggak usah tiap hari menuntut orang lain. Di luar skop kita. Jadilah, kerjalah sebagai khalifah di ranahmu masing-masing. Kulukum ro'in wa mas'ulun an ro'iyatihi. Itulah tanggung jawab kekhalifahan. Jadi santri ya bergeraklah di ranah kesantrianmu. Ndak usah iri, ndak usah usil sama orang lain yang punya tanggung jawab berbeda. Di rumah kamu anak jangan gaya kayak bapak, nanti bapaknya dinasehati. Jadi levelnya beda, urusannya beda. Jadi semurni-murninya tauhid, amanah. Ya lawannya amanah kan khianat. Tidak boleh khianat. Terus setinggi-tingginya ilmu. Kalau ini sudah bolak-balik kita ungkapkan dalam ngaji.
Jadi kualitas kita ditentukan oleh sejauh mana wawasan kita. Jadi kita pertinggi ilmu setinggi-tingginya. Makanya dalam ngaji ini sudah dibuka lebar-lebar pintunya. Apa saja yang mungkin kita belajar, kita belajar. Dan kita bukan orang cengeng yang kalau belajar ateis terus terpengaruh ateisme. Kalau belajar filsafat Jawa terus terpengaruh filsafat Jawa. Kalau belajar Konghucu terus terpengaruh Konghucu. Enggak. Ya kan? Kalau memang begitu berarti kalian cengeng. Atau kalau pingin begitu, pendinglah dulu. Coba kita jelajah lagi, masih luas samudra ilmu itu. Jangan kesusu. Nah itu setinggi-tingginya ilmu. Setinggi-tingginya berarti tidak ada batasnya. Setinggi mungkin. Tidak ada akhirnya. Ilmu itu di banyak hadis kan disebut bahkan sampai mau meninggal juga ada ilmunya. Tidak masalah. Ilallah di. Jadi semurni-murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan yang terakhir apa? Sepintar-pintar siasat. Kalau yang tadi setinggi-tinggi ilmu itu antara lain ya kita sadarkan juga orang lain. Biar orang lain juga punya wawasan yang luas. Rakyat yang terlena disadarkan. Karena agak susah bagi para pejuang kita di era-era awal itu karena bangsa Indonesia khususnya Jawa misalnya punya karakter dasar, mentalitas yang cenderung fatalistik. Nerimo ing pandum. Wah, itu kan susah mental kayak gini. Ndak boleh gerusa-gerusu, ndak boleh menuntut macam-macam, ndak boleh. Ini kan agak susah. Mentalitas yang pasif ini membangkitkannya harus 2 kali lipat. Jadi tidak sekedar butuh wawasan luas, kadang-kadang butuh dimarahi dikit-dikit, kadang-kadang butuh dipancing, kadang-kadang butuh perlu peristiwa luar biasa baru bisa sadar dan seterusnya. Maka sadarkan mereka katanya Pak Cokro, kita yang sudah punya ilmu ya diingatkan. Kalau zaman itu ingatkan bahayanya kolonialisme sama feodalisme. Oke. Yang ketiga sepintar-pintar siasat. Sepintar-pintar siasat itu ya wawasan luas itu modalnya ketika diterapkan, ketika diperjuangkan, ya jangan asal dijalankan. Harus cerdik, lihat situasi dan kondisi. Atur strategi yang pas. Gitu loh. Kalau ada orang malas, jangan dinasehati. Segala sesuatu sudah diatur oleh Allah, sudah ada skenarionya. Nah, ya tambah males. Itu kan nasihatnya bukan berarti keliru, tapi waktunya ndak pas. Gitu loh. Jadi ada titik tertentu kita nasihati dia, iyalah yang sabar, terima saja apa adanya. Oh itu kan waktunya bukan waktu dia pas males-malesan. Kalau ada orang males-malesan kamu nasihati, ya mas sabar aja mas, enggak apa-apa. Rezeki enggak akan kemana-mana, tambah males. Nasihat kayak gini dikasih pada orang sudah berusaha keras gagal. Baru kita bilang, oh iya mas sabar aja, enggak apa-apa. Apa-apa memang sudah ada jatahnya, lo kan gitu. Kalau orang belum punya pacar ya jangan dinasihati, jangan nyari pacar, pacar itu memang nggak pas, dia malah nggak nyari-nyari nanti. Bukan berarti salah loh omongannya, cuma keliru, ruang dan waktunya nggak pas. Gitu loh. Oke, ya kayak saya sering bilang, setiap wawasan itu kayak senjata. Kapan senjata itu dipakai, kamu harus pinter-pinter. Kalau melawan semut jangan pakai bom. Nggak pas gitu loh. Kadang-kadang semutnya selamat, yang ngebom yang mati. Kan bisa begitu. Jadi senjata itu pakailah sesuai porsi dan proporsinya. Ilmu juga begitu. Orang sudah anti filsafat, kamu tak ceritai ya filsafat itu. Misalnya Nietzsche, tambah nggak mau dia sama filsafat. Ya kan, orang curiga filsafat itu anti Tuhan, anti agama. Oh enggak, kayak Karl Marx itu padha wae. Nanti ketemunya itu, kasih contoh yang sesuai yang dia butuhkan.
Nah, itu namanya senjata. Itu namanya sepintar-pintar siasat. Jadi perjuangan juga begitu. Nanti Pak Cokro ini kadang kelihatan kompromi sama Belanda, kadang kelihatan anti, kadang kelihatan mau diajak kerjasama, kadang kelihatan menjauh. Itu ya memang harus bersiasat begitu. Kalau lurus saja ya kalahnya cepat. Mudah ditebak. Ya kayak sepak bola itu. Kalau strategi nggak diganti-ganti, sejago apapun besok tidak lama sudah diantisipasi sama lawannya. Maka harus sepintar-pintar siasat. Ada banyak alternatif yang bisa kita lakukan. Nah, itu sepintar-pintar siasat. Terus, sekarang kita masuk ke gagasan utamanya. Yang banyak dikenal orang. Beliau nulis di harian secara berkala tentang sosialisme Islam. Ini yang diidealkan. Sehingga, karena bagi Pak Cokro, kekuatan paling besar di Indonesia, meskipun zaman itu belum jadi Indonesia, yang mungkin mempersatukan adalah Islam. Diakui atau disangkal, tetap identitas yang seragam paling mayor yang bisa jadi modal untuk bersatu itu identitas namanya Islam. Kalau kita semua bersatu yang muslim-muslim itu luar biasa. Katanya Pak Cokro, ini sumber daya yang luar biasa. Harus kita kelola dengan baik. Makanya sosialisme pun sifatnya Islam. Sosialisme Islam itu bukan sosialisme gaya barat, ajarannya Karl Marx dan kawan-kawan, terus dikasih visi Islam. Tidak begitu katanya Pak Cokro. Ajaran Islam itu sendiri sudah sangat sosialis. Bagi yang mau ngaji, coba dicek Al-Quran, dicek peri kehidupan Rasulullah, sunnahnya, semuanya coraknya sosialis. Jadi sosialisme itu justru cirinya ajaran Islam. Jadi bukan belajar Karl Marx terus diislamkan, tidak begitu. Ya, jadi Karl Marx sendiri kan sudah sangat Islami, jenggotnya aja sudah ya, enggak, jadi bukan begitu katanya Pak Cokro. Enggak. Dia ngeritik kalau nanti di belakang dia ngeritik Marxisme, ngeritik sosialisme gaya barat. Enggak, katanya Pak Cokro, Islam itu sudah sangat sosialis. Maka jalankan Islam secara konsekuen, lahirnya sosialisme. Jadi kalau sama kapitalisme enggak sinkron. Tidak nyambung. Dari banyak ayat konotasinya katanya Pak Cokro. Meskipun di salah satu tulisannya untuk menyebut apa sih sosialisme itu, paling tidak ada 3 komponennya, yaitu kemerdekaan, persamaan, persaudaraan, liberty, equality, dan fraternity. Ini barat sebenarnya baunya. Ya kan? Tapi katanya Pak Cokro enggak, itu bukan barat. Islam itu sudah kayak gitu prinsipnya sejak awal. Islam itu membebaskan. Coba dilihat perjuangan para nabi termasuk Nabi Muhammad sejak awal. Visinya kan satu, membebaskan dari kungkungan aristokratisme Quraisy, dari kebertuhanan yang tidak masuk akal, yang politeis, dari banyak, semua dibebaskan, termasuk perempuan kan dibebaskan secara luar biasa oleh Nabi. Termasuk budak-budak yang dibebaskan, kasta-kasta dalam masyarakat, semua dihapus. Persaingan antar suku, persaingan antar kabilah, semua dihapuskan. Sangat Islami. Jadi prinsip liberty itu prinsipnya Islam, membebaskan. Kok ada Islam malah membelenggu, mengungkung, ada yang salah dalam pemahaman kita atau cara kita menerapkan Islam. Atau jangan-jangan kita sendiri yang membelenggu diri kita sendiri. Karena prinsip dasarnya Islam itu liberty, membebaskan. Ya tauhid itu sendiri kan sifatnya membebaskan. Dan egaliter, persamaan.
Tauhid itu kan juga sangat persamaan. Tauhid itu kan isinya cuma dua, hidup ini, kholik sama makhluk. Semua yang bukan makhluk, semua yang bukan kholik pasti makhluk. Dan sebaliknya juga begitu. Aku dan dia dan engkau dan semua manusia yang lain itu sejajar semua. Semuanya makhluk. Di atas itu baru ada kholik. Tidak boleh ada makhluk yang lain kita taruh di atas kita. Itu lawannya tauhid, namanya syirik. Jadi persamaan itu justru ajaran dasarnya Islam. Equality itu justru nyawanya ajaran Islam. Dan yang ketiga persaudaraan, fraternity, brotherhood. Kita semua saudara. Nabi itu zaman itu kan sering mempersaudarakan antara muhajirin sama ansor, antara budak sama yang merdeka. Banyak sekali kerjaannya Nabi mempersaudarakan. Lawannya kita hari ini. Hari ini kita sering nyari musuh. Yang sudah saudara kita anggap musuh. Hari ini kita ngomong aja nggak berani, khawatir dilaporkan. Iya, loh itu menunjukkan kita tidak saudara lagi. Kalau sesama saudara itu kan saya bilang di permaafan kemarin, no sorry, no thank you. Itu formalisme dalam pergaulan, sorry dan thank you itu. Kalau kita sudah saudara, ada saudaranya salah ya dimaklumi, kalau ada space-nya ya dimaafkan, kemudian diluruskan kalau keliru. Tidak pakai terima kasih, tidak pakai maaf. Wong sama saudara. Sekarang kita ngomong aja kan takut keliru. Begitu keliru urusannya polisi. Orang bilang, maaf saya salah ngomong, saya khilaf, tidak peduli, pokoknya salah. Salahmu sendiri nggak ikut kelompokku, kalau ikut kelompokku tak maafin. Kalau beda kelompok enggak, kamu pokoknya keliru. Kan kita mentalnya begitu hari ini. Tidak ada beratur. Nabi capek-capek membangun persaudaraan, kita dengan santainya mecah-mecah, bikin hijab sendiri antar saudara. Nah itu sebenarnya di antara kritiknya Cokro. Islam itu enggak, dia liberty, equality, dan fraternity. 3 komponennya sosialisme. Terus, ini tadi yang saya bilang, apa sih yang salah dari Marx? Katanya Cokro, kesalahannya Marx adalah mengingkari Tuhan dan fokus hanya pada materi. Dan itu pasti bukan kita. Katanya Marx, agama itu hanya untuk mengalihkan perhatian kelompok budak, kelompok buruh. Jadi agama itu sumber masalah. Padahal dalam Islam tidak begitu. Agama itu sumber solusi. Jadi kalau hari ini agama sering jadi sumber masalah, posisi kita kayak kelompok Marx dan kawan-kawan justru memposisikan agama jadi sumber masalah. Harusnya agama itu sumber solusi. Ada masalah, kita lari ke agama. Kira-kira apa jawaban agama? Hari ini sebaliknya. Agamanya yang jadi masalah. Nah terus kita larinya kemana? Ya kan? Masuk larinya ke Karl Marx. Jadi dikritik oleh Pak Cokro, jadi enggak, Karl Marx keliru, kita enggak mungkin ngikut Karl Marx. Karena kita percaya Tuhan, tidak sekedar sebagai pelarian. Kalau di Marxismenya Marx, Tuhan jadi pelarian belaka. Nah, justru Islam itu solusi dari kolonialisme, dari penjajahan. Solusi dari feodalisme, karena Islam mengajarkan kesetaraan, persaudaraan, dan kebebasan. Nah ini gagasan itu rasanya kayak gagasan hari ini, aktual sekali. Ya memang beberapa kalangan kan menghidupkan lagi cara berpikir seperti ini. Meskipun jauh sebelumnya ternyata para founding father-nya Indonesia sudah punya gagasan-gagasan jernih semacam ini. Makanya rugi kalau kita melewatkan mereka. Banyak mutiara yang bisa kita ambil dari mereka. Terus, nah, ya karena
Meskipun mengkritik Marx bukan berarti karena Marx kan mengkritik kapitalisme. Bukan berarti terus pro kapitalisme. Cokro tetap juga anti kapitalisme. Kenapa? Kapitalisme itu pasti tidak Islam. Buktinya apa? Islam antipati terhadap yang namanya riba. Riba itu bahasa kasar dari mengambil keuntungan dari orang yang tidak berdaya. Tidak punya jalan lain. Karena dia sedang butuh. Itu kan bahasa kasarnya riba. Yo nanti debatlah itu hari ini tentang apa bang itu riba, itu urusanmu, debat atau dewe. Tapi yang jelas sosialisme versi Pak Cokro dia mengkritik praktek-praktek penghisapan, penindasan, memanfaatkan kelemahan orang lain untuk keuntungan kita. Kalau bahasa agama, kezoliman di level apapun itu dikritik habis-habisan oleh Pak Cokro. Dan Islam anti kapitalisme. Contoh paling kelihatan adalah ketika Nabi menyuruh membebaskan para budak. Bukti paling nyata dari penghisapan, penindasan, penzoliman pada manusia itu kan fenomena yang disebut perbudakan. Manusia bisa diperjualbelikan. Yang beberapa waktu lalu dipraktekkan oleh kelompok ISIS itu kan, yang ada pasar budak. Tawanan-tawanan perang yang dijual. Jadi perempuan-perempuan dijual, tinggal beli. Punya uang berapa kamu? Ya besarnya uangmu menentukan kamu beli yang tipe apa. Kan begitu. Oh itu atau jangan-jangan kamu suka yang kayak gitu. Kalau mengandalkan pendekatan personal enggak mampu saya Pak, beli aja lah. Oke. Nah, jadi itu fenomena perbudakan ini kan jual beli manusia. Dan oleh Islam via Nabi Muhammad ditentang habis-habisan. Bahkan secara bertahap dihapuskan. Kalau ada kesalahan tertentu, perilaku-perilaku menyimpang tertentu, di antara dendanya, kalau di Islam kan banyak itu, membebaskan budak. Karena memang Islam anti penindasan. Dan kapitalisme itu sifatnya menindas. Oke, ya silahkan kamu analisis sendiri Indonesia hari ini itu kapitalis apa bukan. Itu diskusi yang lain. Kapan-kapan kita kalau ada waktu ya kita ngomong. Mungkin di Adam Smith atau di siapa kita ngomong kapitalisme. Seperti apa. Meskipun katanya Fukuyama tidak bisa, sudah selesai kapitalisme itu. Selesai dalam arti tidak akan ada perkembangan selanjutnya, akan terus kapitalis. Kalau sudah kapitalis itu sudah the end of history, akhir sejarah kita. Jadi yang bisa mengakhiri kapitalis cuma kiamat. Jadi wong yang mengkritik kapitalisme juga masuk dalam sistemnya. Jadi agak susah keluarnya, jadi ya sudah. Nah, ya kapan-kapan lah kita ketemu sama Fukuyama dan kawan-kawan. Oke, terus. Nah, sekarang kita lihat di salah satu tulisannya Pak Cokro bilang, ngapain sih harus bikin sosialisme versi Islam? Karena Islam itu pasti bagus kayak tadi. Misalnya dari definisinya saja, sosialisme cara Islam, itu tujuannya ya di kata-kata Islam itu sendiri. Yang pertama, aslama, pasrah, tunduk. Jadi sosialisme Islam membentuk masyarakat yang beriman, yang patuh, yang tunduk pada perintah Tuhan-nya masing-masing. Jadi bikin orang yang percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan itu bikin manusia optimis. Ketundukan pada Tuhan itu bikin manusia kuat. Karena manusia itu kalau mengandalkan dirinya sendiri, dia akan ketemu hakikat dirinya sebagai orang yang lemah. Kenapa? Manusia hanya bisa mengendalikan proses tapi tidak menguasai hasil. Itu kan lemah.
Kamu belajar tidak jaminan pinter. Kamu kerja tidak jaminan kamu kaya. Ini kan kamu tidak menguasai hasil. Maka untuk tetap bikin kamu optimis, kamu butuh Tuhan, butuh kepasrahan, butuh ketundukan. Kita orang yang berjuang kehilangan Tuhan itu gampang putus asa. Kenapa? Karena gagal itu di depan mata. Kalau sukses jauh dari pandangan. Jadi lebih mudah gagal daripada sukses. Orang manusia itu lemah. Kalau nggak punya Tuhan, kita sudah wallahu alam bisawab sejak lama. Kamu ngaca aja kan, kalau nggak ingat Tuhan mungkin kamu sudah putus asa. Iya kan? Tapi tenang aja, masih ada Tuhan. Meskipun kayak gini, insya Allah kan gitu. Jadi, oke, terus yo pikirin dewe. Jadi aslama. Jadi menguatkan manusia dengan cara pasrah pada Tuhan. Terus salima. Salima itu selamat. Dirinya selamat dan menyelamatkan, itu Islam. Islam pasti tidak merusak. Karena dari kata-kata dasar agamanya saja dia salima. Kalau ada orang Islam yang merusak, perlu dipertanyakan nama agamanya. Sampean Islam beneran apa enggak, kok bikin susah terus? Ya, Nabi kan bilang, cirinya orang Islam itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau orang merasa aman dari perilakunya dan juga dari mulutnya. Kalau orang takut deket-deket sama kamu, jangan deket-deket dia, suka menyakiti, ngomongnya aja nyelekit. Islammu perlu dipertanyakan. Karena orang Islam itu makna katanya saja sudah menyelamatkan. Kemudian salmi atau silmi, ada silmi di sini. Kalau silm itu artinya kedamaian atau kerukunan. Jadi tidak usah bilang Islam itu cinta damai loh. Loh, Islamnya sendiri artinya sudah damai. Jadi dari kata-katanya saja. Dengan sosialisme Islam, Pak Cokro ingin Islam itu orangnya tunduk patuh pada Tuhan, menyelamatkan, dan dia sendiri juga selamat. Kemudian cinta damai, karena kita rukun, ya kan, bareng-bareng rukun itu kan damai. Dan yang terakhir sulam. Sulam itu artinya tangga atau sulami. Maksudnya tangga apa? Orang Islam itu yaumuhu khairun min amsi. Dia selalu naik kelas. Semakin baik, semakin baik. Berarti apa? Tidak sombong, tidak merasa dirinya sudah baik, sudah final. Tapi ingin meningkat terus dari kata-kata Islamnya. Jadi aslam, salim, silem atau salmi dan sulam. Itulah Islam. Dari akar katanya sudah menunjukkan itulah karakter agama kita. Agama yang penuh ketundukan, penuh keselamatan, penuh kerukunan, kedamaian, dan ingin selalu lebih baik dan lebih baik. Jadi itu di salah satu tulisannya Pak Cokro bilang, sosialisme cara Islam itu targetnya ke sana. Jadi tidak merusak. Yang ditentang praktek-praktek anti ketundukan, anti keselamatan, anti kedamaian, dan seterusnya. Jadi tujuan dari sosialisme Islam itu 4 itu. Di salah satu tulisannya Pak Cokro. Terus dasarnya, nah ya, karena yang digagas sosialisme Islam, ya dasarnya banyak dari Al-Quran. Yang pertama, ayat bahwa manusia itu hakikatnya satu. Kanan nasu ummataw wahidah. Jadi manusia itu hakikatnya umat yang satu.
nas loh ya kalimatnya, tidak cuma Muslim, nggak cuma Islam. Kita semua sesama manusia itu hakikatnya kan sama, podo-podo menungsane kalau bahasa Jawa. Umat yang satu. Jadi fitrah kita itu fitrah untuk bersatu. Bareng-bareng memakmurkan bumi. Itu dulu yang dibekalkan oleh Allah di Lauhil Mahfudz pada Nabi Adam. Ketika wa'allama Adamal asma'a kullaha. Rahasia kehidupan di bumi secara perennial abadi itu beberapa yang disebut Al-Quran itu. Wa kanan nasu ummata wahidah. Manusia itu umat yang satu. Jadi kalau engkau menyakiti orang lain, sebenarnya engkau sedang menyakiti dirimu sendiri. Karena kita makhluk yang sama, manusia yang sama. Bahkan sesama muslim Nabi bilang, kal jasadil wahid. Seperti satu tubuh. Jadi aku dan kamu itu satu tubuh. Ya mungkin aku kepalanya, kamu yang bagian telapak kakinya, apa bagian... Loh, tapi kalau telapak kaki kena duri, yang pening duluan kan kepala. Mana ada kaki pening? Kan tidak ada. Yang ada kepala yang pening. Karena kita satu tubuh. Hari ini umat Islam itu seandainya satu tubuh, itu tangannya mukuli sendiri kepalanya. Jewer telinganya sendiri. Nyopoti giginya sendiri. Itu yang terjadi hari ini. Jadi kita menyakiti diri kita sendiri. Kalau filosofinya Al-Quran lebih tinggi lagi, bukan cuma sesama muslim, sesama manusia juga begitu. Kalau kita bunuh-bunuhan sesama manusia, itu sebenarnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Wong kita kal jasadil wahid. Kita itu kayak satu tubuh. Kalau kamu bully temanmu, itu sebenarnya kamu sedang menyakiti dirimu sendiri. Kalau kamu melecehkan temanmu, itu sebenarnya kamu sedang melecehkan dirimu sendiri. Nah, itu visinya. Maka Islam membangun kebersamaan, bahwa kita itu satu. Mbok jangan egois, nyari enaknya sendiri, nyari nyamannya sendiri. Banyak saudara-saudara kita yang sengsara loh. Itu banyak dikritikan oleh Pak Cokro terhadap kelompok feodal. Terus Al-Quran juga mengajak perdamaian, persatuan, dan saling kenal. Ya Al-Hujurat lah, ayat paling terkenal itu kan, yang biasa kita pakai untuk menjustifikasi bahwa pacaran itu ada dalilnya. Itu kan ayat itu, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Ya, jadi makanya pacaran itu kalau pakai ayat itu jangan satu suku. Loh iya, karena ta'aruf itu su'uba wa qabaila. Jadi qabilah beda. Ya, apalagi satu kelas. Oke, ya. Nggak seru. Masa memangnya nggak bisa yang lain. Adanya ya cuma itu, Pak, satu kelas. Oke, jadi Allah memang secara fitrah menciptakan karakter ras yang namanya manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Su'ubau wa qabaila. Tujuannya apa? Ya biar saling kenal, saling komunikasi, saling kerjasama. Kalau seragam itu mungkin tidak ada minat untuk mengenal, itu mungkin lebih kecil. Kalau beda-beda, lo itu kok gitu ya? Maksudnya apa ya? Terus saling komunikasi, lo sampean kok begitu maunya apa? Bisa. Tapi kalau seragam, alah ya podo wae, kaya aku wingi mesti. Sama aja, kalau sama aja semangat untuk ta'aruf mesti lebih kecil. Tapi kalau beda, semangat ta'arufnya lebih besar. Rasa ingin tahunya kan, manusia itu punya rasa ingin tahu. Maka oleh Allah biar manusia ini kompak, dibikin beda-beda, biar saling sapa. Saling ingin belajar. Cuma hari ini manusia itu begitu beda, sering-sering anggap yang lain itu musuh, saingan, kompetitor. Akhirnya su'uba wa qabailanya enggak jadi ta'aruf. Li ta'arufunya enggak jadi, saling bermusuhan. Li tabaghadu, saling
benci-membenci. Itu yang terjadi. Maunya kelompokku sendiri, rasku sendiri, yang jenisku sendiri yang harus survive. Jadi Al-Quran maunya husnudzon, kitanya suudzon. Gitu loh. Al-Quran bilang sifat dasar manusia itu baik, kita ikut beberapa filosof barat yang bilang bahwa sifat dasar manusia itu jahat, saling memangsa. Jadi kita sebenarnya secara nggak sadar mendukung teori-teori jahat tentang manusia. Karena kita sendiri jahat. Oke, jadi yang kedua itu ya, dasar sosialisme Islam. Maka ingat-ingatlah kita butuh ta'aruf. Setelah ini boleh kalau ada yang mau ta'aruf. Iyalah, masa sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan cuma lirik-lirikan aja. Oke, terus yang ketiga dari hadis. Itu kan ada hadisnya Nabi, la fadla li arabiyin ala a'jamin illa bittaqwa. Ndak Arab itu ndak masalah. Manusia itu egaliter, manusia itu setara. Sama-sama manusianya. Ndak ada yang lebih utama, Arab atau bukan. Kalau diterjemahkan ke Indonesia mungkin Habib atau ndak Habib sama saja. Sama-sama manusianya. Orang tidak jadi lebih mulia dengan status kearabannya, kehabibannya, kejawaannya, kesumateraannya, kejakartaannya, ndak. Yang bikin lebih mulia itu takwanya. Kan itu hadisnya Nabi. Jadi dasar sosialisme Islam itu ya itu tadi antara lain. Kita sama-sama manusianya. Tidak ada yang lebih utama. Takwa itu kan perilaku lahir batin kita. Menjalankan yang baik-baik, menjauhi yang buruk-buruk. Berarti apa? Itu yang membedakan. Bukan Arab atau tidaknya. Maka berlomba-lombanya di situ. Tidak usah peduli sama perbedaan-perbedaan yang sifatnya fitrah, niscaya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, ya dasarnya adalah hadisnya Nabi yang artinya Allah hanya satu. Manusia itu sebenarnya hakikatnya satu dan agama itu hakikatnya juga satu. Semuanya sumbernya memang satu, yaitu Allah. Jadi Tuhan satu, manusia itu satu, agama itu satu. Istri juga satu. Boleh nambah tapi satu aja. Kalau masih kurang ya nambah lagi satu. Oke, pokoknya siji. Ya. Sama kayak istrinya cuma satu di Jogja, satu di Surabaya, satu di Jakarta. Ya. Oke, itu maunya Nabi kita ini satu level, sama-sama manusia. Sumbernya dari Allah yang satu. Agama juga begitu, hakikatnya agama itu satu. Ajaran agama itu satu. Jadi ini dengan dasar ini menurut Pak Cokro Islam itu sosialis. Bukan kompetisi siapa yang kuat dia yang menang kayak versinya kapitalisme. Bukan siapa yang mampu dia yang bisa menguasai, tidak begitu. Karena kita orang manusia yang sama, di level yang sama, harus kerja sama. Manusia memang secara fitrah beda-beda, maka harus kerja sama. Itulah dasar dari sosialisme Islam. Terus